Kualitas upasika di zaman Sang Buddha itu bagaimana gitu. Sebenarnya kalau kita mengacu pada kisah-kisah ya para upasaka dan upasika di zaman Sang Buddha itu kita mengerti bahwa sebelum Sangga berdiri, Buddha telah menerima upasaka dan upasika yang hanya berlindung pada Buddha dan Dhamma. Seperti Tapusa dan Balika yang merupakan dua murid Buddha umat awam yang pertama yang berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Nah, mereka dikenal sebagai Dwe Wacika Upasaka kalau dilihat di dalam literatur Winaya Pitaka. Kemudian setelah Sangga atau komunitas para biku berdiri, upasaka dan upasika itu berlindung pada 3 perlindungan, yakni Buddha, Dhamma, dan Sangga. Kemudian ayahnya Banteyasa adalah upasaka pertama yang berlindung pada 3 permata ini. Maka beliau disebut sebagai Tewacika Upasaka. Kalau yang tadi Tapusa dan Balika itu berlindung pada Buddha dan Dhamma, Dwe Wacika Upasaka. Kalau ayah dari Banteyasa, beliau itu disebut sebagai Tewacika Upasaka. Kemudian termasuk ibu dan mantan istrinya Banteyasa adalah upasika pertama yang berlindung pada 3 permata. Buddha, Dhamma, dan Sangha. Beliau disebut sebagai Tewacika Upasika. Nah, kemudian setelah itu ribuan umat mulai menjadi pengikut Buddha, dan ketika Buddha berkunjung ke Rajagaha untuk yang pertama kalinya, setelah pencapaian penerangan sempurna, ribuan umat itu terdiri dari umat perumah tangga dan juga Brahmana, termasuk yang dipimpin oleh Raja Bimbisara ya pada saat itu menyatakan diri sebagai upasaka. Seiring berjalannya waktu, setelah itu bukan hanya komunitas para biku yang berkembang pesat, tetapi juga para pengikut awam yang disebut upasaka upasika itu juga berkembang pesat di zaman Sang Buddha. Nah, banyak umat yang tertarik dengan Dhamma dan akhirnya juga merasa cocok untuk menjalaninya. Nah, kembali kepada istilah kata yang tadi ditanyakan ya, bagaimana sih sebenarnya sifat dari para upasaka upasika atau kualitas yang semestinya dikembangkan oleh seorang upasaka upasika itu apa? Nah, saya mengambil salah satu literatur yang terdapat di dalam kitab suci Milinda Panha. Di sana terdapat jawaban dari Bante Nagasena yang kemudian menjelaskan 10 kualitas baik yang dimiliki oleh seorang upasaka atau dasa upasaka, sa upasaka guni, begitu. Nah, yang pertama adalah ia mau berbagi dalam suka dan duka dengan sangga. Ya, upasako sanggena samana suka duko hoti. Itu dalam bahasa Pali. Nah, kemudian yang kedua, beliau itu juga mengambil Dhamma sebagai pembimbing. Dhamma dipateo hoti. Jadi kalau yang pertama, kedua ini artinya berbagi dalam suka dan duka dengan sangga ini, ya tentunya para upasaka mengerti dengan persis apa yang menjadi tujuan kebahagiaan kehidupan sebagai seorang yang meninggalkan kehidupan perumah tangga, dan seorang biku pun juga mengarahkan agar mereka juga mendapatkan kebahagiaan sebagai seorang upasaka dan upasika. Nah, demikian juga memberikan pengertian-pengertian dharma pada saat mengalami situasi yang tidak menyenangkan ya. Kemudian dengan pengertian dhamma itu mengarahkan pada keberhasilan untuk melepaskan penderitaan. Nah, ini yang dimaksud poin pertama kedua dalam upaya berbagi dalam suka duka dengan sangga, termasuk juga mengambil dhamma sebagai pembimbing. Kemudian yang ketiga adalah senang membantu sejauh ia mampu. Yata balang sangwibagarato hoti. Ya, jadi senang membantu di sini sejauh yang dia mampu, baik seorang upasaka ketika melihat kondisi para biku, ya termasuk mereka yang menjalani kehidupan brahmacari,
mengalami hal-hal yang seperlunya perlu dibantu, maka upasaka upasika ya bersedia mendukung, menyokong, karena baik dalam hal materi ataupun kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya itu tidak bisa dicari oleh seorang yang meninggalkan kehidupan rumah tangga, maka seorang perumah tangga ya wajib untuk memberikan dukungan dan bantuan. Kemudian yang keempat, membantu menegakkan kembali sasana atau agama Buddha bila melihat ada kemunduran. Nah ini dalam istilah palinya adalah Jina Sasana Pariharaning Diswa Abiwadya Wayamati. Jina Sasana Parihaning Diswa Abiwadya Wayamati. Nah ini seperti kasus yang dialami oleh Raja Asoka ketika melihat bahwa ada potensi sasana itu bisa diingat dalam waktu yang lama. Beliau itu mendirikan pilar-pilar besar di wilayah-wilayah di mana Sang Buddha pernah hadir di sana untuk mengingatkan sasana atau dhamma ajaran Guru Agung Buddha. Demikian juga beliau juga memberantas ya kelompok orang-orang yang tidak selaras dengan dhamma, agar dhamma dan sasana itu masih tetap eksis ya, membawa manfaat dalam jangka waktu yang lama. Kemudian yang kelima adalah memiliki pandangan benar, tidak mempercayai hal-hal tahayul dan tanda-tanda yang memberikan keberuntungan. Sama ditiko hoti. Apa gatako tu halamang galiko. Ya, apa gatako tu halamang galiko. Jadi seorang upasaka upasika mestinya mengembangkan pandangan yang selaras dengan dhamma, bukan pandangan yang tidak selaras dengan dhamma yang mengarah pada kepercayaan tahayul atau tanda-tanda yang memberikan keberuntungan dan lain sebagainya, yang itu mengarah pada hal-hal yang sebenarnya ketidaksesuaian, ketidakselarasan dengan dhamma. Kemudian yang keenam adalah tidak berpaling ke guru lain demi kehidupannya. Jiwita hetu pina anyang satarang udi sati. Semestinya seorang upasaka upasika itu karena sudah berkeyakinan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, maka tidak hanya sekedar untuk mendapatkan keuntungan duniawi, kemudian meninggalkan perlindungan dari Buddha, Dhamma, dan Sangha. Kemudian yang ketujuh adalah menjaga perbuatan melalui jasmani, ucapan, dan pikiran. Kayi kawaca sikancasa rakitang hoti. Jadi karena kita ini seorang upasaka upasika yang istilahnya menyatakan berlindung mengikuti ajaran Buddha dan membawa panji dharma ajaran Sang Buddha, maka semestinya kita juga penting untuk menjaga perbuatan, ucapan, dan pikiran kita yang menunjukkan diri kita ini memang mengikuti, menjalani ajaran Buddha. Kemudian yang kedelapan, menyukai keharmonian antar sesama. Nah ini dalam istilah palinya sama gakaramo hoti sama garatuh. Jadi lebih mengedepankan keharmonian daripada permusuhan, ya, daripada kebencian dan lain sebagainya. Kemudian yang kesembilan, tidak mudah iri hati, tidak menipu dengan menggunakan agama Buddha, atau dalam bahasa palinya anusuyako hoti naca kuhana wasena sasani carati. Jadi tidak menggunakan dhamma sebagai upaya-upaya untuk menipu ya pihak lain, mencari keuntungan, kemudian juga menggunakan dhamma sebagai alat untuk menimbulkan keiri hatian atau kebencian pihak lain, sehingga semestinya orang punya keyakinan pada dhamma tapi malah dengan sikap kita menjadi meninggalkan dhamma. Nah kemudian yang terakhir adalah sifat atau kualitas seorang upasaka upasika mestinya adalah ya menyatakan perlindungan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Budang saranang gatuh hoti, Dhammang saranang gatuh hoti, Sanggang saranang gatuh hoti. Yang dimaksud di sini adalah menjadikan Buddha sebagai dasar keyakinan, Dhamma sebagai arah untuk melakukan tindakan-tindakan bajik, dan Sangha sebagai ladang untuk mengembangkan kualitas-kualitas luhur dalam kehidupannya. Nah inilah yang dimaksud sebagai 10 kualitas dasa upasaka guni di dalam literatur pustaka suci.
Terima kasih, semoga semuanya bisa memahami penjelasan ini.